Tono berharap Ridwan akan menawarkan bantuan pekerjaan yang lebih baik. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pesan bijak. Dulu, Tono adalah seorang pedagang baju yang sukses. Usaha yang ia miliki dirintis dari nol, bermodalkan tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan yang cerah adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah. Suatu pagi yang cerah, Tono duduk di depan rumahnya. Ia menyeruput kopi panas sambil berbincang dengan istrinya yang tengah hamil muda. Kehidupan mereka tampak sempurna, penuh kebahagiaan dan kehangatan. Setelah menyelesaikan sarapan, Tono berpamitan kepada istrinya dan berangkat ke pasar menggunakan mobil kesayangannya. Sesampainya di pasar, Tono melihat karyawannya sedang membuka toko. Para pengunjung sudah mulai mengantri untuk membeli baju di toko miliknya. Tono yang rendah hati dan penuh semangat ikut membantu karyawannya membuka toko agar semuanya berjalan lebih cepat. Tak lama, toko itu dipenuhi pembeli. Seperti biasanya, hampir semua pengunjung yang masuk ke tokonya pasti membeli sesuatu. Tono dikenal sebagai bos yang baik hati. Ia selalu memberikan tips kepada karyawannya setiap hari, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Hidup Tono terasa sempurna. Ia memiliki bisnis yang sukses, karyawan yang setia, dan seorang istri yang mencintainya dengan tulus. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kehancuran yang mengubah segalanya. Suatu sore, Tono duduk di ruang tamu rumahnya. Ia tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba teleponnya berdering. "Bang, pasar terbakar!" Suara panik dari ujung telepon membuat jantung Tono berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, Tono segera mengambil kunci mobilnya dan meluncur ke pasar. Setibanya di sana, pemandangan mengerikan menyambutnya. Api melahap seluruh pasar, termasuk toko yang telah ia bangun dengan susah payah. Hati Tono hancur. Ia berdiri mematung, menyaksikan tokonya habis dilalap api. Sang istri mencoba menenangkannya, tapi air mata Tono tak bisa dibendung. Segala jerih payahnya selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tabungan Tono semakin menipis. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjual mobil dan rumahnya. Kini, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama istrinya yang tengah hamil besar. Keadaan ekonomi yang sulit memicu ketegangan dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran kecil sering terjadi, meskipun keduanya sadar bahwa mereka hanya korban dari keadaan. Tono tahu ia tidak bisa terus terpuruk. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk menjadi driver ojek online. Setiap pagi, ia tetap menjalani rutinitasnya menyeruput kopi panas dan sarapan bersama istrinya. Namun, suasana kini berbeda. Kesederhanaan menggantikan kemewahan yang dulu mereka miliki. Hari demi hari, Tono bekerja keras mengantar penumpang dan makanan. Setahun berlalu, tetapi kehidupan mereka masih jauh dari kata mapan. Meski begitu, Tono tetap berusaha tabah demi istri dan calon anaknya. Suatu hari, Tono mendapat pesanan makanan ke sebuah rumah mewah. Saat melihat nama pelanggan di aplikasi, ia merasa nama itu tidak asing. Namun, ia tak ingin terlambat mengantar pesanan, jadi ia langsung menuju lokasi. Sesampainya di rumah itu, Tono terkejut. Pelanggan tersebut adalah Ridwan, teman lamanya yang kini telah sukses. Ridwan menyambut Tono dengan hangat dan mengajaknya masuk. Mereka berbincang panjang lebar, mengenang masa-masa sulit yang pernah mereka lalui bersama. Tono berharap Ridwan akan menawarkan bantuan pekerjaan yang lebih baik. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pesan bijak.
Ridwan berkata, "Hidup ini penuh liku, Tono. Jangan pernah menyerah. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bangkitlah, seperti dulu kau membangun toko itu dari nol." Kata-kata Ridwan terus terngiang di benak Tono. Suatu malam, ia teringat perjuangannya di masa lalu. "Saya tidak boleh berlama-lama terpuruk," gumamnya pada diri sendiri. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Tono menggunakan uang hasil tabungannya dari menjadi driver ojek online untuk membuka sebuah warung makan kecil. Ia percaya, dengan kerja keras dan doa, ia bisa kembali bangkit. Di hari pertama membuka warung makan, Tono dan istrinya bekerja bahu-membahu. Meski sederhana, warung itu menjadi simbol harapan baru bagi keluarga mereka. Pelanggan mulai berdatangan, dan perlahan-lahan warung makan Tono mulai dikenal. Sambil menunggu pelanggan, Tono sering merenung. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi ia juga tahu bahwa setiap ujian membawa pelajaran berharga. Hari-hari berlalu, dan usaha warung makan Tono semakin berkembang. Ia kembali merasakan kebahagiaan, bukan karena kekayaan, tetapi karena ia telah berhasil bangkit dari keterpurukan.